Puji Tuhan, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul, hidup ini adalah kesempatan. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, saya bacakan demikian bunyinya dari terjemahan baru. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Puji Tuhan. Dalam terjemahan lama dikatakan dengan tiada membuangkan waktu, karena masa ini masa jahat. Dalam terjemahan King James Indonesia dikatakan dengan menebus waktu, sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudara, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus saat dia berada di Roma, tempat ia dipenjara oleh karena Kristus. Surat ini ditulis dan dikirimkan untuk jemaat, agar jemaat bisa mengetahui dan melakukan kehidupan sebagai orang yang percaya, sehingga layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, khususnya pada waktu sekarang ini, saudara, kita melihat tentang waktu. Waktu begitu cepat berlalu. Waktu adalah modal atau katakanlah aset yang sangat berharga, yang dimiliki oleh semua orang. Setiap orang memiliki modal waktu ini. Namun tidak semua orang menyadari akan hal ini. Dan kalau kita lihat, waktu itu begitu cepat berlalu. Namun bagaimana dengan pertumbuhan rohani atau iman kita? Bagaimana seharusnya kita menggunakan waktu yang Tuhan beri ini? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada saat ini. Pada bagian yang pertama, Tuhan beri kesempatan. Kalau kita ada sampai saat ini, saudara-saudara, itu semata-mata anugerah Tuhan. Tidak kebetulan. Kita lahir ada di dunia ini, itu Tuhan sudah rencanakan, saudara. Tuhan bahkan sudah mengenal kita, itu sejak belum lahir, saudara. Dan kehadiran saudara di dunia, saudara lihat seperti gambar itu adalah keadaan kita waktu masih baru lahir bayi. Ini agak besar sedikit ya saudara bayinya. Nah, itulah kita pada waktu berapa tahun yang lalu tergantung umur saudara. Nah, kalau kita berada di dunia, saudara, itu adalah kejadian yang dahsyat dan ajaib. Kalau saudara dan saya ada di dunia ini, dilahirkan, itu adalah satu kejadian yang dahsyat dan ajaib, saudara. Itu yang patut kita syukuri. Ya, luar biasa. Nah, bila saudara dan saya sampai sekarang ini hidup di akhir zaman, terutama di dalam situasi pandemi ini ya saudara, dan pada saat sekarang ini saudara bisa mendengarkan firman Tuhan lewat live streaming, itu juga tidak kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Kita ada tidak kebetulan. Ada batas waktunya, saudara, kita ada ini. Bahkan Alkitab mengatakan segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Itu ditulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2. Manusia tidak hidup selamanya.
Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan kira-kira umur manusia itu sekitar 70 sampai 80 tahun saja. Jadi hidup manusia itu saudara hanya sebentar saja, tidak lama. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14 dikatakan hidup manusia itu seperti uap. Sebentar kelihatan, lalu hilang. Alkitab juga mengatakan bahwa kehidupan manusia itu seperti bunga rumput. Minggu yang lalu sudah disampaikan ya saudara, seperti bunga rumput. Rumput itu masa hidupnya amat pendek. Dikatakan setelempap, itu artinya betapa singkat hidup manusia. Saudara, manusia itu mempunyai batas umur. Umur itu menceritakan tentang waktu. Waktu itu sama dengan kesempatan. Jadi pada waktu kita hidup, kita punya umur, kita punya waktu, kita punya kesempatan. Tapi kesempatan itu tidak lama saudara. Nah, kita akan belajar bagaimana kita bisa menggunakan waktu itu dengan baik saudara. Sebab tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Kalau sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan, atau nanti Tuhan datang yang kedua kalinya saudara, maka kita lihat tidak ada yang bisa ditunda. Ya, kalau orang sudah dipanggil oleh Tuhan, meninggal begitu ya saudara, itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Waktunya sudah habis. Ya harus dimasukkan di peti mati, dan tidak lama dikubur saudara. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Itu akan berlanjut di dalam kekekalan. Kesempatan itu tidak berulang. Tidak ada inkarnasi saudara. Tidak ada reinkarnasi, tidak ada. Ya. Jadi kehidupan yang sudah mati lalu kembali lagi dalam wujud yang lain itu tidak ada. Reinkarnasi tidak ada. Kesempatan ya hanya sekarang ini saudara. Sebab itu jangan sia-siakan kesempatan hidup ini. Kesempatan ini hanya di dunia. Hanya satu kali. Dan kesempatan itu Alkitab mengatakan adalah sekarang, hari ini. Oleh sebab itu saudara, jangan terlambat. Pergunakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Saya akan mengajak saudara menyanyikan satu pujian, jam kehidupan diputar sekali. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang pun tahu. Bila waktunya jam kehidupan, jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Haleluya, haleluya.
Saudara, sudahkah saudara siap seandainya saudara dipanggil oleh Tuhan hari ini? Pertanyaan ini biarlah saudara jawab di dalam hati saudara. Dan kalau ini dilontarkan saudara, sudahkah siap dipanggil Tuhan hari ini? Kalau seseorang ditanyakan seperti itu saudara, ada dua jawaban. Yang pertama menjawab begini, belum, saya tidak siap. Mengapa belum siap? Ada yang macam-macam menjawab saudara. Ya, mungkin bagi yang belum menikah, saya tidak siap karena saya belum menikah. Atau yang sudah menikah dia menjawab begini, anak saya masih kecil-kecil, jadi saya belum siap, tidak siap. Atau kalau anaknya sudah agak besar, saudara, dia menjawab begini, kalau saya dipanggil Tuhan, saya belum siap karena anak-anak saya belum jadi orang, saudara. Artinya belum menikah. Ada lagi orang yang menjawab, waduh, kalau saya dipanggil Tuhan hari ini, saya masih ada hal yang belum beres, masih ada dosa, janganlah. Ada orang yang menjawab begini, jangan tanya begitu, itu urusannya nanti, apa katanya nanti, hidup ini mengalir saja, santai saja. Saudara, pertanyaan itu akan ditanyakan kepada saudara dan saya. Sudahkah saudara siap? Lalu jawaban yang kedua saudara, kalau ditanyakan begitu, siap, saya siap. Waduh, bagus ya saudara, tapi ada komanya saudara. Saya siap dipanggil Tuhan, tapi jangan sekarang. Ya, surga itu memang enak, tapi kalau disuruh berangkat sekarang, bahasa Surabayanya apa saudara? Aras-arasen, nanti-nanti saja, ogah-ogahan. Tapi ada lagi yang menjawab, kalau ditanya sudahkah siap? Siap, artinya siap sungguh-sungguh. Sebab hidupnya selalu benar di hadapan Tuhan setiap waktu saudara. Dan beres di hadapan manusia. Alkitab mengatakan, bersiaplah bertemu dengan Tuhanmu. Saudara, siap atau tidak siap, semua harus siap. Karena tidak tahu kita waktunya Tuhan memanggil kita. Kapan Tuhan datang tidak tahu saudara. Kita harus siap. Oh haleluya, haleluya. Saudara, kita lihat selanjutnya. Kesempatan yang disia-siakan. Kita baca di dalam Galati 5 ayat yang ke-13. Saya bacakan dari King James Indonesia, bunyinya demikian. Saudara-saudara, karena kamu telah dipanggil kepada kemerdekaan, hanya jangan memakai kemerdekaan itu sebagai suatu kesempatan untuk menuruti daging. Tetapi oleh kasih, layanilah satu sama lain seperti hamba. Puji nama Tuhan. Saudara, ada beberapa banyak orang diberikan waktu hidup, tapi kesempatan itu disia-siakan. Contohnya saudara, satu orang ini ya, yaitu yang bernama Simpson. Simpson itu adalah nasir Allah, artinya orang yang membaktikan dirinya sebagai pelayan abdi Allah, hamba Allah. Namun dia menuruti hawa nafsu seksnya. Dia hidup di dalam dosa perzinahan. Akhirnya matanya dicungkil dan ditawan saudara. Bagaimana dengan saudara? Waktu yang Tuhan berikan jangan dipakai untuk hal yang sia-sia saudara. Seperti Simpson ini. Wah, bisa celaka saudara. Atau saudara lihat seperti Lot. Lot ini saudara sebetulnya sudah diajak oleh Abraham, pamannya ini. Dan Lot ini dikatakan sebagai orang benar. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 7 dan ke-8. Lot ini orang benar saudara.
Namun, Lot ini menuruti jalan hidupnya dan kemauannya sendiri yang salah. Lalu dia memilih berkemah dekat dengan kota Sodom. Padahal kota Sodom itu dikenal sebagai kota yang jahat dan penuh dengan keduniawian. Alkitab mengatakan, pergaulan yang jahat itu bisa merusakkan kelakuan yang baik. Benar saudara. Akhirnya Lot kena pergaulan yang jahat, rohaninya jadi suam, jatuh dalam dosa, keluarganya akhirnya hancur, berantakan, rusak berat. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah seperti Lot ini yang ikut-ikutan dengan pergaulan yang ada di dalam dunia? Saudara, pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Berikutnya, orang yang menggunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan itu adalah Gehasi. Gehasi ini saudara, itu sudah ikut pelayanan bersama dengan Nabi Elisa. Wah, luar biasa saudara. Sudah dapat kesempatan pelayanan. Tapi sayang, dia hidup dalam dosa. Pada saat Naaman sudah disembuhkan saudara, dia punya pikiran yang tidak benar. Lalu dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu keuntungan pribadi. Dia berbohong. Berbohong itu dosa saudara. Tidak jujur. Agar dia dapat hartanya Naaman dalam waktu sependek mungkin. Untuk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Secara cepat, secara instan. Apakah dia dapat saudara? Dapat. Dapat saudara. Tapi caranya tidak betul. Kesempatan digunakan dengan cara yang salah. Berbohong, menipu. Akhirnya apa saudara? Naaman kena kustanya, Gehasi kena kustanya Naaman. Sampai turun-temurun, begitu mengerikan. Ini orang yang sudah pelayanan tapi mensia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Sangat disayangkan saudara. Yang berikutnya, ini adalah orang kaya saudara. Tapi bodoh. Orang kaya ini sukses saudara. Seluruh hidupnya dipakai untuk bekerja dan memang dikatakan orang ini sudah berhasil jadi kaya. Lalu pandai, sukses, hartanya banyak. Tapi itu semua untuk dirinya sendiri. Kalau menurut dunia saudara, orang seperti ini bagus, sukses. Tapi coba saudara lihat di dalam Alkitab. Apa kata Alkitab? Alkitab mengatakan, orang ini orang yang bodoh. Wah, kok bisa bodoh? Karena orang ini selama hidupnya hanya mengejar perkara-perkara jasmani, tapi tidak punya perkara-perkara kekekalan, keselamatan, itu tidak punya. Lalu apa gunanya kalau dia sudah dapat semuanya itu? Sebab pada waktu seseorang mati, kepintaran, kekayaan, dan semua yang dimilikinya itu tidak bisa dibawa, saudaraku. Tidak bisa dibawa. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara selama ini sudah sukses, kaya, pandai, mengumpulkan segala yang saudara butuhkan? Memang tidak salah saudara. Tapi kalau cuman itu yang saudara kejar, Alkitab mengatakan sangat bodoh. Sia-sia saudara. Kalau orang selama hidup di dunia, kesempatan yang dipakai hanya untuk perkara-perkara jasmani, perkara keduniawian, saya singkat dengan 3D saudara. Daging, menuruti daging. Menuruti D yang kedua dunia. Dan yang ketiga dosa. Kalau orang itu pada waktu hidup
hanya menuruti 3D itu saudara, itu artinya sia-sia. Membuang waktu, membuang kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Sayang sekali saudara. Sekarang saya akan membawa kepada saudara berikutnya, yaitu menggunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan dengan baik, dengan benar saudara. Contohnya Yusuf. Saudara, Yusuf ini seluruh hidupnya takut akan Tuhan. Dia selalu hidup dalam kebenaran dan kesucian. Dia tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sekalipun itu di tempat tersembunyi saudara. Dia itu jujur. Memang tidak mudah hidup di dalam kejujuran, tapi ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan saudara. Dikatakan Yusuf yang takut akan Tuhan ini, dia disertai oleh Tuhan, dan apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, itu dibuat Tuhan berhasil. Jadi yang membuat kita berhasil saudara, itu adalah Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ini kuncinya saudara. Kalau kita memakai kesempatan hidup dengan baik seperti Yusuf, maka saudara akan jadi indah dan Tuhan akan membuat berhasil dalam kehidupan saudara. Sekalipun saudara itu tidak mudah ya, ada pergumulan, ada tantangan dan lain sebagainya. Tapi kita pakai kesempatan dengan baik. Berapa banyak orang salah mengartikan, hidup cuma sekali ya dipakai senang-senang toh Pak. Itu nanti akan jadi seperti Simpson, seperti Lot dan lain sebagainya saudara. Tapi kalau saudara dan saya pakai dengan baik, hidup cuma sekali, kita pakai baik-baik saudara. Kita gunakan waktu ini dengan baik, jangan disia-siakan. Juga termasuk Daniel saudara. Daniel itu dibuang di Babel, di negeri asing. Dia jadi tawanan, tapi dia dapat kesempatan saudara di istana melayani makanan dan minuman raja pada waktu itu. Namun Daniel saudara, sekalipun dia sudah tinggal di Babel, tinggalnya di istana dengan segala kemewahan yang ada pada saat itu. Namun Daniel ini saudara, dia tidak mau terpengaruh dengan cara-cara Babel. Bahkan Daniel ini berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan segala perkara yang ada di Babel. Babel itu menceritakan tentang dunia ini saudara. Saudara lihat, Daniel sudah tinggal di Babel, tinggal di istana, mestinya dia bisa menikmati segala fasilitas. Tapi dia tidak mau. Dia menetapkan dirinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan segala perkara dunia dan dosa. Akhirnya saudara lihat, Daniel itu menjadi orang yang luar biasa saudara. Rohaninya tumbuh. Pekerjaannya bagaimana? Pekerjaannya berhasil saudara. Sebab dia disertai oleh Tuhan. Inilah orang yang memakai kesempatan yang Tuhan sudah berikan dengan baik. Kita lihat juga saudara, putra manusia Yesus. Dia selalu berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Taat dipimpin oleh Roh. Sehingga hidupnya jadi indah dan jadi berkat. Luar biasa. Ini saudara sudah diberikan contoh-contoh bahwa kalau kita masih hidup saat ini, artinya kita masih punya umur, artinya kita masih punya kesempatan. Nah, pakailah saudara kesempatan ini, umur yang masih ada pada kita ini, untuk dapat berkenan kepada Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya pasti indah dan jadi berkat. Inilah saudara target sebagai orang percaya. Target orang percaya itu apa saudara? Bukan di dunia. Tapi tidak salah ya saudara, kalau orang jadi kaya, sukses, berhasil, memang Tuhan akan berkati.
Namun itu bukan tujuan kita, bukan target kita. Karena hidup manusia itu pendek. Ingat ya saudara yang tadi di depan, manusia itu fana. Kalau mati semuanya itu akan ditinggal. Tetapi apa yang akan kita bawa yaitu roh kita. Keselamatan. Itu saudara. Target kita itu adalah kita selamat masuk surga dan karakter kita itu menjadi seperti Kristus. Nah oleh sebab itu saudara, jangan cuma ya saya percaya Tuhan Yesus, ya enak percaya Tuhan Yesus selamat masuk surga, amin. Tapi karakternya tidak berkenan, gak bisa saudara. Nanti suatu saat akan ditolak oleh Tuhan. Tuhan tidak mengenal. Sekali lagi saudara, target kita sebagai orang beriman itu adalah selamat masuk surga dan berikutnya karakter kita, pribadi kita itu bertumbuh mempunyai karakter yang menjadi seperti Kristus. Haleluya. Tentu saudara, untuk mencapai hal ini itu tidak mudah saudara. Perlu waktu, tidak bisa sekaligus jadi saudara. Nah, waktu yang ada ini saudara, kita harus pakai dengan baik agar hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Jangan seperti Esau. Esau itu sudah punya hak kesulungan. Namun dia meremehkan. Hak kesulungannya ditukar dengan sepiring makanan. Akhirnya dia menyesal tapi tidak berguna. Nah pada kesempatan ini saudara, biarlah kita diingatkan kembali bahwa hidup ini adalah kesempatan. Seperti Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah adalah keuntungan. Puji nama Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara menyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Ya. Saudara, lagu ini diciptakan oleh Bapak Pendeta almarhum Bapak Wilhelmus Latumahina sebagai Ketua Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur. Lagu ini berawal dari kejadian tidak enak saudaraku, yaitu meninggalnya sang anak sulungnya. Oleh karena kecelakaan lalu lintas di tahun 2004, lalu dia mengarang lagu ini. Peristiwa itu membawa kepada dia kepada suatu perenungan yang dalam. Bahwa hidup ini memiliki batas. Dan waktu ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Kita akan lanjutkan saudara
dikatakanlah pergunakanlah waktu-waktu yang ada ini karena waktu-waktu ini atau hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari ini hari yang jahat. Itu menjadi satu pertanyaan. Duh, mengapa dikatakan hari-hari yang jahat? Saudara, Alkitab mengatakan ada hari baik, ada hari yang jahat. Jadi hari baik dan hari jahat itu sudah berpasangan, sudah dijodohkan. Kita akan membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-14 bunyinya demikian. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara, hidup ini ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, ada baik, ada yang jahat. Seperti orang pakai sepatu itu, sepasang, ya, kanan dan kiri, dipakai bersama-sama. Nah, kita hidup saudara, itu ada yang namanya hari-hari baik dan hari jahat. Itu sudah dijodohkan oleh Tuhan. Jadi memang ada saudara, hari baik dan hari jahat. Nah nanti akan kita lebih lanjut melihat ini saudara. Mengapa kok ada hari baik dan hari jahat? Terutama menebus waktu karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Alkitab mengatakan saudara, hidup ini seperti orang perang. Ya, itu disebut di dalam Ayub pasal 7 ayat yang pertama dari terjemahan lama. Kalau orang perang saudara, kalau dia menang akan sukacita, merdeka. Luar biasa saudara. Tapi sebaliknya kalau kalah perang, wah susah, menderita, bisa terluka, cacat, atau jadi tawanan, atau mati. Saudara, kalau orang menang perang dalam kehidupan ini, perang itu seperti orang bergumul dalam hidup ini saudara. Kalau menang, sukacita, merdeka, inilah yang dikatakan hari-hari baik. Sebaliknya, kalau orang itu di dalam kehidupannya kalah perang saudara, di dalam pergumulannya dia kalah, dia susah, menderita. Itulah yang namanya hari-hari jahat. Kita lihat saudara, orang beriman, Tuhan beri kemenangan. Jadi sekalipun ada pasangannya hari-hari jahat, hari-hari malang, kalau dengan Tuhan, semuanya itu jadi kebajikan, jadi baik. Amin saudaraku, puji Tuhan. Inilah saudara rahasia firman Tuhan. Kalau kita mau dengarkan firman Tuhan saudara, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Tapi hidup ini juga satu peperangan. Kalau perang itu artinya harus siap. Enggak ada, kalau tentara disuruh berangkat perang, enggak siap saudara, bisa mati. Orang yang berangkat perang itu harus siap. Kalau tidak siap, ada orang yang tidak siap saudara dalam kehidupan. Ya dipikir setiap hari berjalan baik, tidak ada masalah, lancar, oke saja. Kalau hidup ini seperti perang, di mana harus siap, itu baik. Sukacita, merdeka. Tapi kalau seandainya itu tidak siap perang, wah saudara lihat. Kalau orang yang tidak siap dalam kehidupannya saudara, dia pikir semuanya jalan dengan lancar, sehat-sehat saja. Tahu-tahu saudara, seperti apa? Seperti ikan. Wah dia berenang saudara dengan bebas merdeka. Suatu saat tidak disangka-sangka, tiba-tiba kena jala, kena jaring saudara. Terjerat, celaka. Kita jangan sampai seperti itu saudara. Kita sebagai orang yang percaya, diberikan Tuhan umur,
diberikan Tuhan kesempatan, itu artinya kita harus selalu siap hidup benar. Amin saudaraku. Ini kuncinya. Orang beriman itu harus selalu rutin hidup benar di hadapan Tuhan. Paulus selalu menasihatkan seperti begitu saudara. Karena manusia itu fana. Sebentar ada, sebentar tidak ada. Kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Bunyinya demikian saudara. Kolose 1 ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Oh, luar biasa saudara. Jadi kita harus selalu siap. Artinya selalu hidup benar di hadapan Allah. Ada apa-apa tidak takut saudara. Selalu siap. Lah, yang menjadi pertanyaan, Bapak tadi ngomong hidup ini perang. Harus siap. Siapa sih musuh kita? Perang dengan apa? Nah, saudara, kita lihat pada selanjutnya. Kita punya musuh. Kita perang dengan yang namanya iblis. Saya akan bacakan di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 dari terjemahan baru bunyinya demikian. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis itu adalah musuh kita, saudara-saudara. Dia tidak kelihatan, tapi ada. Bahkan iblis itu adalah musuh kita yang licik, penuh tipu daya, siasat, dan dia itu adalah pembunuh manusia. Iblis itu seperti singa yang berjalan keliling, hendak menerkam barang siapa yang bisa diterkamnya. Apalagi ini akhir zaman. Semakin dekat dengan hari kedatangan Tuhan, waktunya buat iblis ini makin sempit saudara, makin singkat. Iblis tahu kalau waktunya makin singkat. Oleh sebab itu dia semakin giat di akhir zaman ini. Gencar untuk menjatuhkan, untuk merusak manusia. Agar jatuh di dalam dosa. Dengan macam-macam tipu daya yang ada saudara. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga senantiasa. Meskipun saat ini kita dalam keadaan baik, oleh anugerah Tuhan, nikmati tidak apa-apa saudara. Di dalam Tuhan nikmati. Namun kita harus hidup benar setiap saat. Karena kita tidak tahu kapan waktunya hari-hari jahat itu dalam tanda kutip akan datang. Saudara lihat orang ini. Ini adalah siapa saudara? Siapa? Ya, Ayub. Ayub saudara. Ayub ini kan orangnya baik, takut akan Tuhan. Orang yang beribadat kepada Tuhan. Dia suka berdoa, saudara. Ini baik saudara. Semuanya lancar, oke, ya keluarganya, pekerjaannya, hartanya, it's okay saja semuanya. Namun pada suatu saat, iblis menyerang, tentu dengan izinnya Tuhan ya saudara. Dan Tuhan melihat batas kemampuan Ayub ya. Tuhan tidak mencobai, Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi kalau iblis mencobai dan atas izin Tuhan, tidak melampaui kekuatan, oke, Tuhan izinkan. Dan terjadi saudara. Saudara lihat, keadaan yang baik itu tiba-tiba menjadi seperti hari yang jahat saudara. Tidak disangka loh saudara. Tahu-tahu keadaan berubah menjadi drastis. Anaknya mati, ya perusahaannya bangkrut. Waduh saudara, lalu istrinya menghujat.
mengolok-olok dia, mengutuki dia. Ayub juga menderita satu penyakit yang dahsyat, saudara. Sampai dia begitu menderita. Bayangkan, saudara, kalau orang tidak punya Tuhan, bisa gila, saudara. Tapi Ayub ini orangnya cinta Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa, saudara. Nah, Tuhan mengatakan, segala perkara yang baik, hari-hari yang baik, dan juga perkara-perkara yang jelek, yang malang itu, ya saudara, boleh terjadi pada orang yang beriman, pada orang yang percaya, tetapi semuanya itu mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, saudara. Jadi kita ini, saudara, tidak perlu takut asal hidup benar. Hari baik, hari jahat, kita tidak takut. Kalau datang kesulitan, datang pencobaan, kita punya Allah yang hidup, yang percaya katakan amin. Haleluya. Segala perkara itu menjadi kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sekalipun kelihatannya hari malang ya saudara, tidak enak. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak baik itu menjadi baik karena kuasa Tuhan. Akhirnya saudara, Tuhan mengembalikan Ayub ini saudara, bahkan diberkati 2 kali lipat. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kita harus memakai selengkap senjata Allah untuk melawan iblis. Karena ada iblis ini saudara, yang menyebabkan yang baik itu menjadi tidak baik. Kita harus berjaga-jaga. Karena ada iblis, inilah musuh kita yang selalu merongrong untuk menjatuhkan kita. Kalau tidak siap, celaka. Tapi kalau kita, saudara, disertai oleh Tuhan, tidak perlu takut. Haleluya. Saya akan membacakan Efesus pasal 6, ayat yang ke-13. Kali ini saya akan membacakan dari King James Indonesia, saudara. Karena itu, ambillah seluruh senjata Allah, supaya kamu dapat melawan, apa saudara? Pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri setelah melakukan segala sesuatu. Jadi memang ada hari yang jahat saudara. Pergunakanlah waktumu. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Karena ada iblis itu loh saudara. Yang menyebabkan apa yang baik dari Tuhan, rencana Tuhan yang baik, itu diserang oleh iblis. Sehingga dijadikan oleh iblis jadi hari yang jahat. Kita harus siap sedia. Oh, kalau begitu saudara, yang dimaksud hari-hari jahat, hari-hari malang itu adalah segala kesukaran, tipu daya iblis, keduniawian, tantangan, pergumulan, godaan, panah berapi dari si iblis, juga termasuk okultisme itu saudara. Itu yang harus kita lawan saudara. Kita siap bertempur agar hari-hari yang malang oleh karena iblis ini kita bisa perang dan kita menang. Haleluya. Yang punya iman katakan amin. Jadi kita tidak kalah saudara. Kita menang oleh sebab Allah yang menyertai kita. Jadi hari yang malang pun tidak akan terjadi. Sekalipun terjadi, itu akan diubah oleh Tuhan menjadi kebajikan bagi kita. Haleluya, haleluya. Pakai selengkap senjata Allah. Nanti saudara bisa baca ya di dalam Efesus pasal 14 sampai yang ke-19. Itu selengkap senjata Allah seperti saudara lihat pada gambar. Tapi secara keseluruhan saudara, saya tidak bahas satu persatu. Selengkap senjata Allah ini diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya
bukan untuk saudara perang dengan manusia, tapi perang melawan iblis. Karena iblis itu yang menyebabkan hari-hari jahat akan terjadi. Hari-hari malang akan terjadi pada orang yang mengikuti godaan dari iblis ini, saudara. Senjatanya itu saya ringkas, saudara. Yaitu hidup benar dengan kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu adalah senjata kita yang ampuh untuk melawan hari-hari yang jahat, untuk melawan hari-hari yang malang ini. Sehingga hari-hari baik malang maupun hari yang baik, itu semuanya menjadi kemenangan bagi kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Mengapa? Oleh karena Immanuel. Seringkali kalau saya, saudara, menguatkan orang-orang, saudara-saudara seiman, itu ya biasanya kan GBU, God bless you. Kadang-kadang saya tambahkan, saudara, Immanuel. Artinya jangan takut, Tuhan beserta dengan engkau. Saudara, orang yang hidup benar dengan kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus, itu seperti punya senjata yang luar biasa. Sehingga dalam menghadapi segala perkara, itu bisa menang, saudara. Karena Allah yang di pihak kita itu lebih besar daripada masalah dan apa yang ada di dalam dunia. Kalau Allah di pihak kita, saudara, begini saudara. Kalau Allah di pihak kita begini, kita akan menang. Sebab Tuhan yang akan berperang ganti masalah kita. Tuhan yang akan menolong kita. Itu kalau Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dengan Allah, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Makanya itu saudara, kalau orang beriman itu hidup benar, itu seperti punya senjata pada waktu perang. Dan iblis bisa dikalahkan sehingga dia mengalami kemenangan yang besar oleh sebab disertai oleh Tuhan. Ini satu perkara yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, mengalami hari-hari yang buruk, hari-hari yang malang, coba saudara renungkan firman Tuhan ini. Pakailah senjata, selengkap senjata Allah ini, saudara, menghadapi hari-hari yang jahat. Yaitu apa, saudara? Berdoa dalam bahasa roh, dalam bahasa lidah. Itu satu senjata yang luar biasa, saudara. Ini, makanya itu orang beriman harus penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau menghadapi segala perkara, dia cuman, saudara, berdoa dalam bahasa roh. Sementara dia menghadapi masalah, tantangan, kesulitan, sakit penyakit. Tapi dia tidak takut. Dia serahkan itu kepada Roh Kudus, lidahnya dipakai oleh Roh Kudus, sementara dia, saudara, menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, nanti Roh Kudus yang akan membawa kepada Allah Bapa, dan luar biasa, saudara. Persoalan itu nanti akan diselesaikan oleh Tuhan. Jadi yang menyelesaikan masalah kita, kesulitan kita, bukan kita. Kita ini terbatas. Tapi kalau ada Tuhan, kita pakai bahasa roh, maka akan jadi luar biasa. Tidak terbatas. Oleh karena Allah yang di pihak kita itu yang tidak terbatas. Maha kuasa. Sanggup menolong. Oh haleluya. Haleluya. Saudara, kita lihat berikutnya. Tadi disebutkan hari-hari jahat itu sepasang dengan hari-hari baik. Apalagi pada saat sekarang, saudara, keadaan hari-hari ini. Alkitab sudah menubuatkan bahwa pada akhir zaman akan ada kesulitan. Hidup ini akan bertambah makin sulit. Itu ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 dan seterusnya. Jadi tidak mudah, sekalipun kita hidup di zaman yang modern, yang canggih. Kalau dipikir-pikir aneh ya saudara. Zaman makin modern, makin canggih,
tapi manusia bertambah sulit. Apa penyebabnya? Mengapa demikian? Itu juga sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, saudara. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu 22, ayat yang ke-11, itu Tuhan sudah menubuatkan bahwa pada akhir zaman, itu dosa semakin bertambah-tambah, tapi juga kesucian, saudara. Kesucian juga bertambah-tambah. Jadi dua hal ini pada akhir zaman akan meningkat luar biasa. Orang beriman juga akan diperlengkapi dengan kuasa firman Tuhan yang luar biasa, kuasa Roh Kudus yang luar biasa, sehingga sanggup untuk mengatasi hari-hari yang jahat ini, saudara. Betul ada, saudara. Hari-hari jahat itu betul-betul ada. Karena iblis waktunya sudah semakin singkat. Dia akan berusaha untuk mendorong, merongrong, menjatuhkan orang beriman dalam dosa. Kita harus waspada. Lihat aja, saudara, keadaan pada saat ini. LGBT diizinkan. Kejahatan juga, saudara, makin meningkat. Penipuan lewat ATM, lewat kredit, kartu kredit, saudara. Lewat akun bank, ya saudara. Ada orang menguras uangnya orang sampai demikian banyak. Dengan kepintarannya, dengan kecanggihannya. Yang tidak disangka-sangka. Semakin meningkat, saudara. Manusia juga semakin egois. Manusia semakin sadis. Membunuh begitu saja. Tidak merasa bersalah. Bagaimana, saudara? Ini semua karena iblis yang mengakibatkan seperti ini. Sehingga dosa semakin bertambah dan orang semakin jahat. Dunia semakin sulit karena kalau orang yang dikuasai oleh iblis akan jadi jahat. Kalau jahat, kehidupan orang lain akan jadi sulit, saudara. Akan jadi kacau. Apalagi saudara lihat ya, pada saat pandemi COVID-19 ini, saudara, kan terjadi. Sebelumnya kita tidak menyangka loh, saudara, kalau ada pandemi COVID-19 ini. Kita pikir semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Ya kan? Kita lihat mulai Maret, saudara, bulan Maret, kita sudah tidak berbakti di offline di gereja, tapi berbakti, beribadat online di rumah. Karena menghindari penularan virus COVID ini, saudara. Sudah berapa lama, saudara? Coba saudara itu kan bulan Maret. Sekarang bulan November. Sudah 8 bulan. Kita tidak ibadat di gereja secara offline, tapi secara online. Iya ya. Waktu kok begitu cepat berlalu. Saudara lihat, di masa-masa pandemi ini, saudara, kita juga lihat beberapa saudara seiman kita dipanggil oleh Tuhan. Ya tidak kena COVID, saudara. Tidak harus kena COVID. Apapun meskipun tidak ada pandemi, kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan ya pulang. Di masa pandemi ini juga ada yang dipanggil pulang oleh Tuhan, saudara. Tapi bukan kena COVID, tapi memang waktunya sudah habis. Dipanggil oleh Tuhan. Ada juga yang kena COVID, saudara. Saudara lihat orang-orang di luar itu yang kena COVID, saudara, banyak sekali. Bahkan para medis, dokter, itu juga kena begitu banyak, saudara. Bukankah kehidupan ini makin berat? Kedepannya juga kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Sampai sekarang vaksinnya belum kita terima. Kapan? Enggak tahu, saudara. Tapi kita sekarang bisa berjaga-jaga terus ya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Misalnya pakai masker, terus sering cuci tangan dengan air sabun dan air yang mengalir 20 detik. Menjaga jarak dan lain sebagainya. Tapi sisanya serahkan kepada Tuhan. Ini saudara, ini hari-hari ke depan kita tidak tahu. Ini yang dinamakan hari-hari yang jahat bagi kita. Apakah kita
akan seperti orang dunia juga, penuh dengan tanda tanya dan ketakutan. Saudara, saya akan memberikan beberapa contoh, ya. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10, saudara. Silakan kalau saudara ada di rumah, buka Alkitab saudara, kita baca Wahyu 3 ayat yang ke-10. Sudah dapat saudara? Ya, saya bacakan dari terjemahan baru. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara baca lagi. Ya, saudara. Sekalipun ada hari-hari yang malang, pencobaan yang malang, celaka, hari-hari yang jahat yang akan datang ini, tapi kalau saudara menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan pun akan melindungi saudara dan saya dari segala hari yang malang, hari yang buruk, hari yang jahat itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita nggak perlu takut. Sekalipun itu akan terjadi dan kita tidak tahu. Karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apapun boleh terjadi. Asal engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku. Demikian janji firman Tuhan, saudara. Contoh-contohnya ya saudara, di saat pandemi ini, saudara lihat beberapa banyak usaha atau toko-toko saudara. Seperti saudara lihat pada gambar atas itu. Itu pada siang hari loh saudara, pada waktu jam orang belanja. Tokonya itu sepi pembeli saudara. Tidak ada orang yang datang karena pada takut kena penularan COVID. Bahkan saudara, ibaratnya lalat pun mungkin tidak mampir saudara ke tempat itu, ke toko itu. Jadi begitu sepi. Beberapa orang sudah tidak kuat, bangkrut. Lalu ditutup saudara. Dan tokonya diserahkan, dikembalikan kepada pemiliknya. Atau gudangnya dikurangi. Saudara, tokonya tutup sudah. Ada juga orang yang sedang krisis keuangan saudara. Karena pendapatannya jadi berkurang. Dipotong gajinya. Atau malah habis. Jualannya macet. Biasanya jualan di tempat itu tapi sekarang tidak boleh jualan. Ya saudara. Belum lagi ini ada orang ya. Karena penghasilannya sedikit. Pendapatannya macet saudara. Lalu tagihannya yang harus dibayar. Waduh saudara. Sampai dia pusing. Stres saudara. Uang tidak ada tapi tagihan datang, kebutuhan jalan terus. Cicilan harus dibayar. Tanggungan harus diselesaikan. Wah betul-betul bingung saudara. Kalau orang tidak punya Tuhan bisa tidak karu-karuan saudara. Bisa kacau. Oleh sebab itu saudara, di saat-saat seperti itu, kita harus minta pimpinan Tuhan. Ya, saudara, minta pimpinan Tuhan. Berdoa, harap Tuhan. Tuhan nanti pasti tolong saudara. Mungkin ada yang disuruh jualan online. Silakan. Tapi saudara berdoa dulu. Minta pimpinan Tuhan. Tidak perlu takut. Lalu saudara termenung-menung. Saya sudah termenung-menung ini 8 bulan Pak. Menunggu-nunggu. Loh, gak kerja apa-apa? Enggak. Waduh saudara. Jangan saudara. Minta pimpinan Tuhan lalu bergerak apa yang harus dikerjakan. Kalau saudara jualan online silakan. Mungkin jualan masker, jualan vitamin, makanan, snack. Ya silakan saudara, tidak apa-apa. Ya. Misalnya saudara mau jualan snack, saudara, silakan.
dijual snack. Misalnya apa saudara? Snack lidah kucing. Wah, silakan tidak apa-apa. Tapi jangan keliru nulisnya saudara. Dijual lidahnya kucing. Waduh saudara, orang nggak mau saudara. Bahkan kucing di tempat saudara bisa lari semua mendengar lidahnya kucing dijual. Tapi ini saudara jualan snack lidah kucing. Bahkan orang ada yang jualan kopeng gajah. Silakan, tidak apa-apa saudara. Jualan kuku macan, keropok maksudnya saudara ya. Keropok kuku macan. Atau jual tahu berontak. Saya nggak ngerti saudara, kok tahu dinamakan tahu berontak. Pokoknya ada orang yang beli. Nah saudara, itu bisa kita doakan. Yang penting kita jangan takut, lalu tidak berbuat apa-apa. Berdoa saudara, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan kalau saudara berdoa, Tuhan akan pimpin. Jadi jangan takut saudara. Karena Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Haleluya. Saudara gerakkan iman saudara. Anak-anak Allah itu tidak perlu takut dalam menghadapi segala apapun saudara. Karena ada Allah, ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Hiduplah dengan iman. Saudara, kadang-kadang dalam menghadapi itu, saudara hadapi dengan iman. Mungkin secara akal gak mungkin, gak bisa. Tapi percayalah apa yang ditulis oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Dan nyanyikan dengan iman. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Sekalipun keadaan tidak baik, tapi dengan iman saudara hadapi. Pada saat ini, mungkin saudara sedang menghadapi masalah yang banyak. Jangan takut. Masalah saudara banyak, tetapi berkat Tuhan jauh lebih banyak. Yang percaya katakan amin. Saudara sedang menghadapi kesulitan yang berat. Jangan takut, ada Tuhan. Kesulitan saudara berat, namun kuasa Tuhan sanggup menolong saudara sehingga menjadi ringan. Amin saudaraku, haleluya. Saudara, ketakutan ini memperlemah iman dan imun kita. Makanya tidak boleh takut saudara. Mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Kalau saudara sekarang melihat ya, orang sakit sedikit saudara. Apalagi kalau panas, ada batuknya. Waduh, itu saudara langsung dikaitkan dengan yang negatif. Wah ini langsung dikaitkan dengan COVID-19. Sudah membayangkan obat, dokter, lalu rumah sakit, lalu juga membayangkan peti mati. Waduh, sudah dibayangkan seperti itu saudara. Memang secara manusiawi kita bisa seperti itu. Namun firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang disampaikan oleh gereja untuk menguatkan iman jemaat yang ada di rumah supaya tidak merenungi dirinya lalu tidak berbuat apa-apa jadi takut. Tapi supaya firman Tuhan itu membakar saudara jadi berkobar-kobar di dalam Tuhan. Sehingga tidak takut sebab Tuhan yang menyertai saudara. Juga masa depan saudara, jangan takut. Kita mempunyai Allah yang luar biasa saudara. Jadi di masa-masa sekarang, pergunakan waktu-waktu saudara. Sekalipun itu hari-hari yang jahat, hari-hari yang tidak menentu. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan menyertai. Haleluya. Sehingga membuat kita bisa tenang. Membuat kita ada damai sejahtera sukacita. Baca saudara ayat-ayat firman Tuhan itu. Kita ini dijaga, dipelihara oleh Tuhan dengan sangat teliti. Luar biasa. Itu yang harus saudara baca, saudara renungkan. Maka itu akan menjadi senjata buat saudara. Haleluya, haleluya. Yang berikutnya saudara, di masa-masa pandemi ini, selain ketakutan, juga keduniawian saudara. Kesuaman. Karena harus tinggal di rumah, ya, work from home, istilahnya harus bekerja di rumah, pekerjaan sedikit sehingga lebih banyak di rumah, di kantor juga dibatasi,
Jam kerjanya, hari kerjanya tinggal di rumah. Waktu banyak di rumah. Nah, ada beberapa orang saudara, ini orang beriman ya, memakai waktu yang ada itu untuk cari hiburan saudara. Kan sudah susah di luar, sudah takut, sudah macam-macam ada ancaman. Lalu dia di rumah saudara, tidak pergi ke mana-mana. Dia buka HP-nya dia, gadgetnya dia yang canggih. Lalu dia bisa melihat, mencari hiburan dari alat itu saudara. Dia buka-buka media sosial, film-film ditonton, macam-macam perkara saudara. Ada game juga yang seru saudara, diliatin semua. Apakah tidak boleh saudara? Pakailah dunia ini seperti engkau tidak memakai. Kalau memang itu diperlukan, misalnya mencari data, ya jualan online saudara, mengerjakan tugas, silakan, tidak apa-apa. Tapi selebihnya itu yang harus hati-hati saudara. Berapa banyak orang justru di masa pandemi ini dikenyangkan dirinya dengan macam-macam tontonan saudara. Bahkan pada waktu ada ibadat dari gereja live streaming saudara, tidak diambil kesempatan itu. Atau diambil tapi terpaksa. Mengapa kok bisa seperti itu saudara? Waktu pandemi ini, memang saudara, disiarkan live streaming, ada beberapa banyak orang suka saudara. Wah bisa ikuti yang pagi, ikut yang sore, ikut yang Sabtu, ikut yang Rebo, semuanya diambil saudara. Senang sekali, luar biasa. Ini memperkaya rohani kita. Namun di sisi yang lain, ada orang seperti yang tadi saya sebutkan saudara. Seperti jemaat Laodikia. Karena suka nonton-nonton perkara-perkara dunia. Mencari hiburan-hiburan dari dunia. Game-game yang sadis, yang porno, yang macam-macam dari dunia itu dimasukkan semua. Akhirnya saudara, waktu siaran live streaming dari gereja, dari firman Tuhan. Tanggapannya apa? Bosan. Ya gitu-gitu aja. Saya sudah ngerti tuh apa yang mau difirmankan. Diulang-ulang terus, sudah ngerti saya. Saudara, orang seperti ini kesukaannya dari dunia saja saudara. Waktu firman Tuhan disampaikan, dia jadi bosan. Tidak lagi suka firman Tuhan, doa, semuanya jadi bosan saudara. Itu ada terusannya. Kalau jemaat Laodikia kena perkara-perkara dunia, perkara rohani akhirnya jadi suam saudara. Kalau sudah suam, Tuhan mengatakan apa saudara? Diludahkan oleh Tuhan. Dibuang. Jadi kita tidak boleh suam saudara. Perkara dunia ini kalau kita ikuti saudara, kalau saudara tonton terus bisa jadi suam. Akhirnya tidak suka perkara-perkara dari Tuhan. Jadi bosan. Saudara lihat pada waktu umat Israel bosan mana, ya saudara, mana itu bicara tentang firman Tuhan. Maka akhirnya saudara, orang yang bosan firman Tuhan ini umat Allah loh saudara. Diberi mana tidak berterima kasih, diberi firman Tuhan tidak bersyukur, tapi malah marah-marah. Lalu akhirnya saudara, orang yang bosan firman Tuhan ini, tidak tahu saudara, tahu-tahu tiba-tiba datang ular tedung yang berbisa ini, mematuk orang yang bosan firman Tuhan ini, akhirnya jadi mati. Yang mati tidak sedikit saudara, dikatakan di dalam Bilangan 21 ayat yang ke-6 itu, yang mati banyak. Kalau sudah mati, artinya hilang kesempatannya untuk masuk Kanaan. Tidak mengalami janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mengapa gembala sidang kita itu meminta kepada pemimpin-pemimpin gereja untuk menggembalakan juga, untuk menghubungi, bahkan menanyai, mendoakan, memperjuangkan saudara-saudara yang ada di rumah di tengah-tengah masa pandemi ini, supaya jemaat Tuhan itu imannya tetap kuat,
tetap berkobar-kobar, bahkan tumbuh, bergairah di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang berikutnya saudara, di masa pandemi ini juga timbul yang namanya kebencian saudara. Loh, kok bisa? Karena lebih banyak waktu di rumah, lalu terjadi saudara salah paham, ya. Lalu bertengkar, saling salah menyalahkan. Saudara lihat antara suami dan istri, ya, tidak mau mengalah, malah saling mengancam saudara, ya. Mengancam. Itu saudara lihat yang gambar kiri itu, tidak ada yang mau ngalah. Kamu salah gara-gara kamu ini. Waduh saudara, sampai anaknya bingung di rumah. Ini di rumah malah bertengkar, malah jadi seperti neraka. Kenapa? Karena menuruti daging. Saudara lihat gambar di atas. Ya. Istrinya marah saudara, karena uangnya belanja tidak ada. Suaminya diancam, ya, diancam. Waduh, berat saudara, berat. Atau suami-suami ya yang emosi lalu memukul istri. Hal-hal ini dilakukan di masa pandemi ini. Tentu tidak boleh saudara. Istri harus tunduk pada suami, suami harus mengasihi istri. Tidak boleh bertengkar. Kalau bertengkar, iblis yang bertakhta di rumah itu saudara. Mana ada berkat Tuhan. Coba saudara bereskan. Saling mengampuni, bertobat. Kuncinya bertobat saudara. Kalau enggak bertobat, enggak bisa. Enggak bisa. Harus bertobat. Ada juga saudara, yang di masa pandemi ini apa? Dalam pernikahannya. Mau cerai saudara. Cerai. Roh apa yang ada di dalam mereka ini? Kok bertambah buruk? Ini hari-hari jahat ini saudara. Iblis sudah bekerja. Sadarilah saudara-saudara, suami dan istri yang di rumah. Dengarkan firman Tuhan baik-baik ini. Ampuni, maafkan. Maka akan terjadi kebaikan dalam rumah tangga saudara. Jangan bercerai. Bercerai itu melawan firman Tuhan. Kalau orang melawan firman Tuhan, hidupnya jadi berat loh saudara. Tidak diberkati Tuhan, melawan firman Tuhan. Sebab itu yang mau bercerai harus dibereskan. Jangan bercerai, Tuhan tidak menghendaki demikian. Nah saudara, pada bagian yang terakhir, menebus waktu. Perjalanan hidup kita di dunia ini sangat singkat ya saudara. Cepat sekali ya. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 22, King James Indonesia bunyinya demikian. Dan kecuali hari-hari itu disingkatkan, maka tidak akan ada daging. Ya saudara, tidak akan ada daging yang selamat. Dan karena orang-orang yang terpilih itu, hari-hari itu akan disingkatkan. Jadi memang Tuhan sudah menubuatkan saudara, bahwa waktunya dipersingkat. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, bersiap sedia seperti 5 gadis bijak saudara. Berjaga-jaga. Karena kehidupan kita ini cuma sementara, seperti hidup di dalam kemah saudara. Itu akan dibongkar dan akan berlanjut di dalam kekekalan. Sudah siap enggak saudara? Masuk dalam kekekalan. Sudah siap enggak saudara? Waktunya akan tiba. Waktunya akan diperpendek. Saya akan lanjutkan bagian yang berikutnya saudara. Caranya bagaimana? Yang pertama saudara, menebus waktu agar efisien. Dengan waktu yang sependek mungkin saudara, kita memperoleh hasil yang baik. Contohnya begini saudara, ada satu orang diberi botol, lalu diberi batu agak besar, lalu yang kecil, kerikil, sampai pasir saudara. Nah, orang ini diminta untuk memasukkan ke dalam botol. Tapi karena orang ini tidak mengerti saudara, maka yang dimasukkan pertama itu pasir. Ya, pasir dimasukkan semua, lalu batu-batu yang agak besar sedikit, sampai yang terakhir yang besar saudara. Akhirnya botolnya tidak muat. Jadi yang
kecil-kecil itu dimasukkan dahulu. Sehingga akhirnya hal yang besar tidak bisa muat, saudara. Nah, ini cuma ilustrasi, saudara, bahwa kalau seseorang tidak memprioritaskan yang penting lebih dahulu, maka akan terjadi seperti itu, saudara. Yang besar tidak muat. Tapi kalau dibalik, orang itu punya firman Tuhan, saudara. Dia punya hikmat. Maka dia akan apa, saudara? Memasukkan yang besar dulu. Yang penting dulu, yaitu batu-batu yang paling besar dimasukkan, kemudian kerikil-kerikil yang kecil, dan terakhir dimasukkan pasir, dikocak-kocak. Semuanya akan jadi seperti ini, saudara. Masuk, bahkan ada sisanya lagi. Demikian pula dengan kita, saudara, menghadapi hari-hari seperti ini. Kita harus beri prioritas. Apa prioritas kita, saudara? Memperhatikan hal-hal yang kekal, perkara-perkara rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara. Hal-hal rohani itu apa, saudara? Saya cuma membahas sebentar karena sudah dibahas ya, saudara. Prioritaskan 7 KPR, kebutuhan pokok rohani. Ya, SSS diam, suci, salib, sekutu, doa, ibadat, Alkitab, dan melayani. Saya tidak bahas, saudara. Ini kebutuhan pokok rohani kita yang harus didahulukan. Sekarang saya lanjutkan yang berikutnya. Menebus waktu itu berjalan di dalam roh, saudara. Kita mau dipimpin oleh roh, bukan menurut kemauan kita sendiri. Ini namanya hidup yang sangat efisien. Contohnya begini, saudara. Misalnya ada seorang yang belum menikah, dia mau cari pacar atau cari jodoh, sudah waktunya, sudah cukup umur, dia berdoa. Dia minta pimpinan Roh Kudus. Itu efisien, saudara. Atau saudara ada yang mau berjualan apa, mau menagih hutang kepada seseorang, mau buka usaha baru, atau menghadapi masalah, kesukaran, dan lain sebagainya, saudara. Berdoalah, berjalanlah dipimpin oleh roh. Maka saudara lihat, pertolongan Allah akan terjadi dalam hidup saudara. Penting, saudara. Haleluya. Sebab itu yang tidak perlu-perlu, saudara, itu harus dikurangi. Misalnya hobi-hobi, ya, waktu untuk ngobrol, chatting, ya, semua medsos, jangan diikuti semua, saudara. Harus selektif. Yang penting-penting saja. Bahkan yang merugikan rohani saudara, itu harus dibuang, saudara. Harus disingkirkan. Supaya saudara tidak menjadi suam dan keduniawian dan bisa menghadapi semuanya dengan baik. Yang berikutnya, saudara. Menjaga lidah. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 bunyinya demikian, saudara. Sebab barang siapa mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, hendaklah ia menahan lidahnya dan menahan lidahnya dari mengatakan yang jahat dan bibirnya supaya tidak mengatakan tipu daya. Kalau kita mau menebus waktu, mengalami hal-hal yang baik, lidah ini harus dijaga. Dan sebagai hal yang terakhir, saudara, menaburlah di dalam roh. Jangan menabur di dalam daging. Sekarang saudara dan saya masih ada kesempatan untuk berbuat hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Maka kalau saudara lihat pada gambar yang sebelah kanan atas, hidup ini adalah kesempatan. Kalau saudara gunakan dengan baik, maka itu akan berlanjut di dalam sorga sampai kekal. Haleluya, haleluya. Sebagai kesimpulannya, saudara, waktu ini sangat terbatas. Prioritaskan hidup saudara kepada Tuhan. Hidup sekarang ini, di sini, putuskan, tentukan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Agar bisa bersambung di dalam kehidupan yang kekal. Saya undang saudara semua berdiri, yang ada di rumah, kita nyanyikan pujian, selamatkan waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Haleluya Yesus.
selamatkanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu, waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Haleluya. Mari kita berdoa saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur hidup ini adalah kesempatan dan kami mau Tuhan memperbaiki diri kami supaya kami siap, supaya kami boleh menggunakan waktu kami dengan baik, agar kami boleh mengalami hari-hari yang baik dan bersambung di dalam kerajaan sorga, serta hidup kami seperti Engkau ya Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami, biarlah Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan pengurapan-Mu, agar domba-domba-Mu bisa digembalakan, dan domba-domba-Mu, umat-Mu yang ada di rumah tetap berkobar-kobar, imannya makin teguh, makin dikuatkan ya Bapa, dan mereka hidup penuh dengan ucapan syukur. Tidak takut menghadapi apapun, sebab ada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil para Menteri, TNI, Polri, dokter, perawat, yang di garda depan maupun di garda belakang. Kiranya Tuhan memberi kekuatan hikmat, supaya dapat mengatasi masalah ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati bangsa dan negara kami, juga umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, supaya kami semuanya boleh mempersiapkan diri, agar hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, akhirnya kami mohonkan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.